Halo Putri. Halo Bu Nur. Ngapain? Lagi beres ambil bola. Anak-anak itu sukanya bola gitu ya. Iya. Putri sedang sibuk nggak ini? Kebetulan enggak Bu Nur Boleh baru. ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh. Baiknya di mana ya Bu? Ngobrolnya habis santai di dalam aja biar enggak Oke. panas ini sekarang sudah Siap. mulai panas. Mari Yuk, Bu. mari Arah saya silakan. mana, di mana? Sini lewat sini aja. Oke. Mari. Hai BW Lovers, berjumpa kembali dengan Diksi Podcast Edukasi dan Inspirasi episode 2 dengan tema Tantangan Orang Tua Siswa dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi. Hari ini kita sudah berada di TK Bendara Wacana. Jadi ceritanya hari ini kita JJS jalan-jalan cantik di TK Bendara Wacana dan kita sudah berjumpa dengan Ibu Tri Lestari. Idola anak TK Bendara Wacana. Apa kabar Putri? Tuhan baik Bu Ini Nur. mengganggu ya? Enggak ganggu. Memberesi mainan. Asiknya gitu ya Bu? Iya. Mengajar tapi seperti bermain bola gitu. Betul. Kalau saya main bola di SMA gitu langsung. Ya. Enggak apa-apa asiknya di TK tuh gitu Bu Nur. Kebetulan Putri ini selain sebagai kepala sekolah TK Bendara Wacana, beliau juga orang tua siswa dari 2 anak ganteng, yang satunya di SMP Bendara Wacana naik kelas 3. berapa 3 itu? Kelas 9. 9. Iya, dan yang satu naik kelas 11 di SMP 11. Bendara Wacana. Betul sekali. Dua-duanya di Bendara Wacana. Iya. Putri mengalami kesulitan tidak sih Bu di tengah pandemi ini sebagai orang tua ya Bu, kita Ya. sebagai orang tua dulu di tengah pandemi yang tiba-tiba anak-anak harus belajar di rumah secara online begitu. Sebagai orang tua punya 2 anak laki, ini laki-laki loh Bu. Ya, laki-laki semua. Katanya kalau anak perempuan itu lebih mudah diatur gitu ya. Kalau anak Katanya laki-laki, begitu ya. kita belum punya anak perempuan soalnya ya. Iya. Banyak tapi anak orang tua. Anak orang banyak. Iya, anak orang banyak tapi kita tetap setulus hati melayani. Betul sekali. Bendara Wacana sekarang ya begitu ya. Ada Bu, kesulitan tidak setelah pandemi? Kalau bicara kesulitan, saya sebagai orang tua barangkali sebelum saya jawab, kalau ditanya Bu Nur, siap enggak sebagai orang tua dengan pembelajaran yang seperti ini? Kalau ditanya siap enggak siap, terus terang kami belum siap. Karena bagaimanapun juga kami tidak pernah membayangkan akan terjadi hal seperti ini. Tetapi karena memang kita harus menghadapi pandemi ini, jadi kami mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dan juga sekolah dengan pembelajaran dari rumah. Dan kesulitannya karena sebagai orang tua kan tidak tahu materi-materi apa yang disampaikan kepada anak-anak, lalu sejauh mana pembelajarannya dan sebagainya. Tiba-tiba kami harus mendampingi mereka dan dengan terus terang aja dengan media yang ada. Yang sekarang rumit gitu. Sekarang kadang-kadang online, kadang-kadang semi online. Nah, kalau pas online itu terus terang kalau saya kesulitannya karena saya tidak bisa mendampingi secara langsung Bu Nur. Jadi karena saya juga harus ke sekolahan. Jadi saya berbagi peran, berbagi tugas dengan suami. Suami yang mendampingi anak di rumah, sementara saya juga ikut mendampingi tetapi melalui handphone. Karena handphone ini sungguh berguna, sangat bermanfaat. Jadi sangat membantu Bu Nur. Kadang-kadang kalau saya ngecek hari ini tugasnya apa, harus MT atau tidak, harus online atau tidak. Kalau mereka ada kesulitan juga kadang-kadang menanyakan, "Mah, bagaimana ini tugasnya seperti ini?" Kalau saya bisa memberi masukan, ya saya memberi masukan. Kalau saya kesulitan juga sebentar saya cari tahu dulu harus bagaimana begitu Bu Nur. Plus handphone ini juga bisa digunakan sebenarnya kalau di Bendara Wacana ya, guru bisa menginformasikan kepada orang tua ya Bu. Kalau di betul. itu, kalau saya sebagai guru maupun saya sebagai wali murid di TK juga ya, kebetulan anak saya juga di TK Bendara Wacana. Guru-gurunya saya kira sudah cukup aktif untuk menyampaikan perkembangan anak kepada orang tua. Maksudnya melalui handphone atau betul. Ini. Jadi baik itu TK, SD, SMP, SMA. Semua dan playgroup juga karena ada kita punya kelompok bermain. Jadi walaupun secara online gitu tidak, walaupun tadi kaget gitu ya, Putri mengatakan kaget tiba-tiba harus gini gitu ya, itu di tengah bulan Maret ya Bu? Ya, itu 16 Maret tetap bisa diatasi karena
sinergi yang baik antara sekolah Iya, dan betul orang sekali. tua, baik ibu sebagai orang tua maupun ibu sebagai guru ya. Iya, betul. Ya. Yang tadi yang saya tanyakan sebagai orang tua, berarti aman Iya, ya Bu? aman, Betul ya, aman. Bu, ya? Bu Nur, sebelum dilanjutkan lagi, saya mau izin terima kasih dulu sama guru-guru. Jadi kami tadi kan pertanyaannya sebagai orang tua. Jadi saya sebagai orang tua mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di Bentara Wacana khususnya Bu Nur. Dari kelompok bermain SD sampai SMA itu setiap hari pendampingannya kepada anak-anak luar biasa Bu Nur. Jadi kita tepuk tangan dulu buat guru-guru. Nah, saya sangat merasakan Bu Nur kadang-kadang perhatiannya bahkan melebihi orang tua. Kalau kita kan orang tua lihat perkembangan anak dan sebagainya tidak sedetail apa yang guru-guru lakukan. Menanyakan kesehatannya seperti apa, sudah bangun belum, saatnya renungan pagi, sebentar lagi online anak-anak siap dan sebagainya. Itu menurut saya bentuk pendampingan yang sangat bagus. Jadi kami sebagai orang tua rasanya kok ayem, seneng kalau anak-anak itu selama masa pandemi ini ada orang-orang yang peduli, ada guru-guru yang sangat peduli dengan keberadaan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga setiap kami orang tua dan orang tua yang di luar sana juga merasakan apa yang saya rasakan, bahwa pendampingannya sungguh amat luar biasa Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih Putri. Itu juga sebenarnya semangat buat kami juga. Tapi ya memang betul sih, kami kadang-kadang malah takut kalau orang tua merasa terganggu. Kami sudah mau online, biasanya 15 menit sebelum online kami memang sudah telepon anak-anak, mengingatkan grup gitu. Ayo 15 menit lagi online, apalagi kalau kita sebagai sekolah Kristen memang renungan pagi itu memang penting, rutin, sangat penting. Walaupun tidak berjumpa secara langsung, tapi minimal membaca renungan pagi Ya. penuh sukacita sepanjang hari. Betul. Dan kalau gurunya yang bilang itu manjur Bu Nur. Gitu ya? Iya. Sama saya. Kalau saya yang bilang enggak mau Mas, tapi kalau gurunya yang bilang, Putri yang bilang langsung oke. Gitu. Iya, itu masih sama sampai SMA pun anak-anak kalau Gitu. gurunya yang bilang itu lebih lebih respect, lebih langsung dikerjakan. Kalau mamahnya masih tawar-menawar, tapi kalau gurunya langsung otomatis ya, auto. Yang di SMA itu Nathan ya? Iya, yang di SMA Febrian. Gracia. Ya. Apa loh saya ini? Itu juga masih kadang-kadang mengeluh nggak Bu, kalau khususnya untuk Nathan ya, untuk pembelajaran online, apakah ada keluhan, mah kok kuotanya habis ya, atau mah ini enggak dong atau bagaimana, itu pernah? Ya pernah. Tidak, gitu. Pernah Bu Nur. Yang pertama tentang materi. Kalau materi itu barangkali kalau SMA kan ada MT juga, ya. Jadi pas Microsoft Teams itu dijelaskan. Tapi kan waktunya terbatas. Ya. Nah setelah itu diberi tugas-tugas. Nah ketika mengerjakan tugas kadang-kadang ada kesulitan. Sementara kalau tanya saya juga tidak begitu memahami tentang materi yang sekarang kan sudah cukup pesat perkembangannya. Nah kadang-kadang lalu dia browsing sendiri, mencari tahu. Kadang-kadang kalau anak saya telepon gurunya tanya. Oh iya. Iya. Dilayani nggak Ibu kira-kira? Dilayani. Dilayani dengan sukacita. Iya. Kadang-kadang kalau anak saya dengar cerita dari guru-guru itu lucu. Waktu MT gitu, ya sekarang tunjukkan wajah kalian masing-masing. Tiba-tiba menunjukkannya pakai topeng, entah pakai apa, begitu supaya teman-temannya juga suka, supaya untuk refresh juga. Berarti gitu. Kalau walaupun lewat Microsoft Teams gitu ya, tetap sukacita ya, seperti pembelajaran. Tetap sukacita. Karena itu kalau saya sebagai gurunya juga itu rasanya kangennya terobati. Biasanya bisa ngobrol di kelas gitu, tapi kalau melalui Microsoft Teams bisa lihat wajahnya, bahkan ya memang termasuk yang agak jahil itu memang Nathan gitu ya. Menurut saya juga ada yang sambil bikin kopi gitu, Nathan pakai topeng dan sebagainya, itu mungkin supaya memang berarti pembelajaran di SMA Bentara Wacana itu menyenangkan ya. Menyenangkan, seneng. Meskipun online tapi menyenangkan. Oh iya, itu sharingnya Nathan ya, bukan sharing saya ya, berarti anak mengalami sendiri dan sharing kepada orang tua. Iya, betul. Ada keluhan kuotanya habis ya, Ma? Wah iya. Setelah orang tua itu terasa nggak sih Bu pengeluaran kuota gitu? Tapi jelas ya, karena untuk renungan pagi berapa menit? Iya, betul. Satu pelajaran. Kalau kuota, terus terang kalau anak saya kan cuma bilang, mah kuotanya habis. Ya. Jadi yang sangat terasa saya orang tua.
sangat terasa Bu Nur. Jadi hampir 2-3 kali lipat dibanding sebelumnya, karena kan sekarang harus tim, harus tugas-tugas, harus browsing ini itu, ya ngirim video, lalu mereka harus ada tugas lagi. Jadi kalau menurut saya kuotanya sih beberapa kali lipat sebelumnya. Jadi kalau ditanya sangat terasa, enggak terasa. Terasa naiknya, terasa bawahnya. Terasa gitu ya. Ya, tapi ya kemarin waktu PAT ya, itu ya juga di SMA ada jadi bola sudah diterima ya Bu? Sudah diterima, sudah diterima. Minimal bisa mengurangi beban. Ya. Walaupun ya lebih banyak Ya. tapi Anak saya sudah lapor kok, sudah bilang, lapor. Mah dapat subsidi kuota untuk walaupun tes dan sebagainya. minimal untuk tesnya lancar. Dengar-dengar benar, saya juga dengar kok SMA ada bantuan juga untuk kuota buat anak-anak yang membutuhkan. Jadi meskipun dituntut untuk mengikuti pembelajaran online dengan kuota yang terus terang berlipat, tapi sekolah juga memperhatikan dengan memberikan bantuan. Jadi barangkali yang diberikan bantuan tidak semua anak, tapi dipilih-pilih yang membutuhkan. Memang itu dari wali kelas. Setahu saya itu dari wali kelas disampaikan ke kepala sekolah, kami tetap otoritasnya di kepala sekolah, kemudian dicarikan subsidi. Jadi kalau memang jangan merasa terhambat hanya karena kuota gitu ya, semua bisa diatasi. Ya, betul. Masih ada jalan. Gitu Betul ya. sekali. Ya. Bu, dari Maret, April, Mei, Juni awal ya, SMA masih Ya, habis tes itu masih ada kelas meeting. iya. Sempat enggak Bu merasa anaknya ya, ini versi Nathan, kami ininya kan Nathan, pernah bosan tidak? Kalau mengeluh bosan pernah Bu Nur. Jadi karena memang usia mereka kan usia untuk usia untuk bersosial, ketemu dengan tanya dan sebagainya. Nah, dengan mereka harus di rumah, apalagi terus terang saja anak saya itu kalau mau keluar memang izinnya susah. Oh gitu. Jadi pernah ada temennya itu mengajak jalan-jalan pagi, itu sama papahnya memang belum diizinkan karena waktu itu memang di Muntilan baru anget-angetnya, ya zonanya masih zona orange waktu itu. Jadi ketika dia izin tidak diizinkan, dan sejak itu memang izin kalau dia keluar kita mematuhi apa yang disarankan pemerintah supaya anak-anak memang di rumah aja. Jadi jarang sekali dia keluar, bahkan bisa dihitung dengan jari Bu Nur selama itu. Nah, barangkali memang dia bosen. Nah, kalau sudah bosen, nah dia ambil bola basket itu di rumah dari depan sampai belakang dribble basket dan sebagainya. Itu salah satu dia menyiasati bosnya gitu. Bisa ada siasat lain bermain gitu ya. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua, ini bocah malah dolanan bal. Betul sekali. Tapi sebagaimana mungkin kita juga sebagai orang tua ternyata juga belajar ya untuk sabar. Anakku kira iso metu gitu ya Bu ya. Hanya untuk bermain bola ya asal tidak pecahkan. Pot, apa saya kira tidak apa-apa ya. Ini pembelajaran juga untuk orang tua di rumah. Ya memang kadang-kadang jengkel juga ya anak kok berbuat seperti itu, tapi kan memang situasinya berbeda. Iya, pertama saya juga begitu Bu, di dalam rumah kok jeduk. Ini untuk orang tua. Aduh. Gimana, Bu? Nah, pasti ada yang piye toh malah dolanan gue, piye toh malah gini. Padahal anak itu bukannya mau bikin kerusuhan gitu kerusuhan ya. Mau bikin ribut, memang dia melampiaskan sesuatu yang tadi disampaikan. Biasanya iso dolan ketemu kancane, biasanya bisa main-main. Kalau sebagai orang tua waktu itu memang ketika dia main bola di dalam rumah itu kan suaranya jeduk memang sangat mengganggu. Otomatis saya langsung main bola di dalam rumah. Terus tapi begitu saya sadar, oh iya, memang dia mungkin membutuhkan karena memang terus terang dia kan suka basket Bu Nur. Hampir setiap hari kalau sekolah tuh pulangnya sore juga basketan. Jadi saya cukup memahami kebutuhannya dia. Cuma saya menyarankan nanti setelah ini kok kamu bisa ada gitar, ada apa, dan dia nurut setelah besok lagi tidak tiap hari basket, tapi kadang-kadang ambil gitar, main gitar gitu. Kadang-kadang olahraga, saya pernah lihat juga push up di rumah. Ya udahlah, yang penting kegiatan yang positif gitu. Sebagai orang tua kita mendukung ya Bu, asal tidak ya, tadi main bola tapi tidak memecah-mecah. Ya, asal masih aman. Iya, dalam arti tidak merugikan tangga dan sebagainya. Apalagi kalau putri perumahan gitu ya, jadi
sebelah dan sebelahnya terdengar. Kalau Iya. tempat saya teriak sedikit ya, Teh. Kita ngomong aja sebelahnya udah denger. Putri, kalau di luar Putri gitu ya, mungkin ada orang tua yang mohon maaf kesulitan dalam IT, bahkan mungkin handphone saja kalau pakai Android juga bingung, gitu. Iya. Apalagi apa itu Microsoft Teams, Iya. apa itu YouTube gitu ya. Ketika anak bertanya gitu, mungkin mereka juga nggak apa-apa ya, mungkin ada orang-orang tua yang Iya. kesulitan ketika anak kok harus menggunakan Microsoft Teams, itu makanan sejenis apa gitu, atau apa, kalau hanya WhatsApp mungkin sudah familiar ya. Iya. Itu menurut Putri solusinya bagaimana sebagai orang tua nek wis gaptek tenan iki piye iki anakku kon nggawe video pembelajaran pakai Adobe Reader apa gitu. Ya juga nggak tahu gitu ya. Terus menurut Putri sarannya untuk orang-orang tua itu bagaimana? Menghadapi era digital yang Iya, semakin ya karena memang tuntutan ya, jadi kita harus bisa mengikuti. Hanya memang untuk beberapa orang tua di sana yang kesulitan, kalau saya berbagi sharing yang di TK ya Bu Nur ya, kalau di TK juga sama, mengalami hal yang sama. Ada beberapa orang yang tidak begitu memahami IT, tidak begitu memahami apa itu Android, fungsi-fungsinya barangkali punya, tapi fungsi di dalamnya tidak memahami. Nah, kami yang khususnya yang di TK ya, itu menyarankan kepada orang tua untuk mencari orang terdekat di rumahnya. Ada kakaknya misalnya, terus omnya, tantenya, atau barangkali saudara ya yang terdekat melek teknologi. Nah, itu bisa membantu. Kami ada satu anak juga yang sama kayak tadi yang dikatakan, orang tuanya tidak begitu memahami, taunya wes kowe butuh apa tak sediani tapi aku tidak bisa bantu. Nah, kebetulan kakaknya SMA. Nah, lalu kami menyesuaikan jadwalnya SMA jam berapa Bu, nanti seandainya pas online kami menyesuaikan jadwalnya. Jadi ketika handphone juga ada satu ya Bu, di ya, setiap keluarga. handphonenya satu gantian sama kakaknya. Nah, maka kami ketika membuat jadwal untuk online, untuk tugas-tugas itu kami mencari informasi dulu, menggalang informasi dari beberapa orang tua yang punya kakak usia berapa. Nah, kami mencari tahu mereka online-nya jam berapa dan sebagainya. Nah, jadi ya bisa dibantu oleh kakaknya, saudaranya. Kalau orang tuanya sendiri sudah ibaratnya nggak ngerti tenan iki wis Iya. belajar, tapi bisa kakak tetangga juga Iya, boleh betul. ya, Putri. Bicara soal pembelajaran di TK ini, saya tuh di depan kita ini juga banyak apa namanya, Media pembelajaran. Ini apa nih Putri? Ini media pembelajaran, pengenalan, angka. Oh, ya iya. pengenalan angka, benar. Jadi Iya. kalau TK kan harus ada media pembelajarannya, karena mereka memang Jadi usia menarik ya. operasional konkret, jadi Kalau harus saya sekedar tahu. satu dua gitu mah apa itu, Iya. gitu. Tapi ketika satu apa yang dua mana gitu Putri? Ya, ini multifungsi, bisa pengenalan angka, pengenalan warna, pengenalan bentuk, kan ada bentuknya, lingkaran dan sebagainya. Jadi kalau untuk TK medianya seperti ini. Bicara lagi soal TK Bendawan. Oh iya, Ada satu, karena anak saya di Bendawan Bintang. ada satu video yang anak saya itu menontonnya dihitung 10 kali. ois, Itu menghabiskan kuota sebenarnya Bu. Apa ya? Yang episode Putri Bau ya. oh Bu, iya, ya. betul. Itu kalau saya selaku orang tua ini, bukan selaku apa ya, itu luar biasa sekali dalam membuat video itu, penuh apa ya, amanat, kalau bahasa kalau di pacaran namanya amanat. Iya. Gitu ya, pesan Nilai-nilai ya, nilai-nilai mencuci tangan, bagaimana menghindari waktu itu awal-awal corona. itu prosesnya gimana Putri? Saya kok pengen mendengarkan Oh, supaya, karena itu menarik sekali, artinya 10 kali lebih. Jadi setiap kali YouTube Putri bawa mah. Jadi itu pun diperlihatkan kepada teman-temannya di samping. Ini loh, ini Putri, ini teman, ini kok temanku, ini guruku, ini Bu Eni. ini Bu Eni, ini Bu Rini dan sebagainya. ya gini. Jadi gini Bu Nur, seperti apa yang tadi sudah kita bicarakan. Kami pun juga TK mengikuti instruksi pemerintah dengan memberikan pembelajaran secara online, secara daring, kadang-kadang online, kadang-kadang semi online. Nah,
tengah-tengah pembelajaran yang memang sangat mengejutkan tadi, nah kami berpikir bagaimana kami menghibur anak-anak. Kami juga berpikir seperti Bu Nur, kadang-kadang mungkin anak-anak bosen di rumah, bosen harus ini, harus itu, rumah aja. Nah, kami berpikir untuk membuat sesuatu yang menghibur mereka. Jadi tetap ada nilai edukasinya, tetapi menghibur. Nah, waktu itu terus terang saya yang kepikir malam-malam tuh, iki opo yo, meh bikin apa ya sesuatu lagi. Nah, saya kok kepikir membuat cerita untuk corona tapi disampaikan dengan cara yang menarik. Jadi bentuk drama gitu ya bentuk drama komedi gitu ya. drama komedi. Karena betul begini-begini itu sekali. drama komedi yang dimana pesan-pesannya tuh banyak sekali tapi disampaikan dengan cara yang menarik sehingga anak-anak pakai masker, cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Tidak sekedar fried chicken. Iya, betul. Berarti kalau kita bisa simpulkan gitu ya Putri, dari TK, KB, TK, SD, SMP, SMA itu juga berarti guru-guru berusaha untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang inovatif, yang kreatif dan tidak membosankan. Iya, betul sekali. Walaupun berada di rumah, tapi bagaimana caranya sih kita membuat anak-anak merasa nyaman, merasa sukacita dalam mengikuti pembelajaran. Dan satu lagi, waktu itu memang dramanya di sekolahan Bu Nur. Ada tujuan. Jadi kenapa kami membuat dramanya di sekolahan? Karena kami pengen melepas kerinduan anak-anak terhadap sekolah. Ya, kan sekolahan, pengen ke sekolahan, sementara kan belum boleh keluar, harus di rumah aja. Jadi syutingnya memang beberapa memanfaatkan sekolah yang ada supaya kerinduan mereka terhadap sekolah juga terobati. Ya, betul. Kebetulan ada istananya, jadi masuk ke dalam cerita sekalian. Istananya juga favorit anak-anak SMA sebenarnya. Ya. Kalau disuruh foto banner untuk potret gitu pasti izin di TK ya gitu ya, karena istananya sungguh indah. Oh, jadi berkat buat banyak orang. Putri, kembali sebagai orang tua. Oh ya, siap. Ini pertanyaannya agak harus dijawab dengan tegas. Aduh. Ya. Putri khususnya ya 2 anak ya Bu. Ya. 2 anak di SMP dan SMA Bendara Wacana. Menyesal nggak Putri menyekolahkan Nathan di SMA dan Renat di SMP Bendara Wacana? Tidak menyesal sama sekali. Puji Tuhan. Saya senang jawabannya. Makanya tadi bilang yang tegas itu maksudnya iya enggak gitu. Walaupun kita sebagai guru di Bendara Wacana kan kadang gitu kan. Iya. Tapi tidak ya Putri. Tidak sama sekali, jadi tidak menyesal, justru saya malah seneng karena dengan sekolah di Bendara Wacana Bu Nur, saya sendiri kan tahu bahwa di Bendara Wacana itu berkelanjutan dari KB, TK, SD, SMP, SMA. Seperti di episode 1 kemarin saya senang dengan apa yang disampaikan Lina bahwa di Bendara Wacana itu satu ya betul, cocok. KB, TK, SD, SMP, SMA. Iya ngerti enak ini orang kabeh di mana gitu kalau betul. Ibaratnya paket komplit gitu. Jadi Putri juga ini melakukan paket komplit. Iya betul. Supaya mengerti. Jadi yang disampaikan, yang ingin diberikan Bendara Wacana dari TK sampai SMA. Iya. Berkelanjutan dan tidak ada yang putus. Nanti kalau putus ada chapter yang hilang, ada bagian yang hilang kan eman-eman. Jadi sekalian satu paket komplit, paket lengkap. Karena Tuhan tuh berinya itu kan lengkap gitu ya. Iya betul. Orang yang setengah-setengah kopi kali ya, setengah-setengah gitu. Gimana Bu? Tidak menyesal? Tidak sama sekali. Ini pertanyaannya lagi tidak menyesal gitu ya? Tidak sama sekali. Berarti bolehlah Putri mengajak orang tua dimanapun berada untuk menitipkan untuk apa ya menitipkan atau mempercayakan anak-anaknya untuk di sekolah Bendara Wacana, khususnya SMA, khususnya SD, TK, khususnya Bendara Wacana gitu. Karena kita punya semua ya. Sebenarnya kalau kita mau menitipkan di Bendara Wacana sudah paket komplit ya. Iya betul. Rasa bingung boleh ini ini orang Tuhan sediakan. Iya. Mari Putri. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau mengajak orang tua yang ada di luar sana jangan pernah ragu-ragu untuk menitipkan anak-anak di Bendara Wacana. Karena seperti tadi yang kita bahas bahwa di Bendara Wacana itu seperti paket komplit.
baik itu pendidikan secara kognitif maupun secara penanaman karakter. Jadi Bapak Ibu di sana tidak usah khawatir, anak-anak akan mendapatkan pendidikan karakter yang sangat bagus. Bahkan nanti kalau orang tua bisa menanyakan ke anak-anak yang sudah sekolah di sini, Ibu Nur. Jadi ya testimoninya apa yang sudah mereka dapatkan di sini itu luar biasa. Jadi jangan pernah khawatir. Mari percayakan putra putri Bapak Ibu di Bentara Wacana di semua jenjang tentunya. Dan karena ini acaranya SMA, nama ya di SMA Bentara Wacana. Boleh dimulai dari TK dulu. Dari KB, TK, SD, SMP. Ini krunya ini juga kru yang membantu kita ini juga dari SMA. Dari TK, SD, SMP, SMA. Krunya nanti di akhir boleh mancing sedikit gitu ya. Senyum gitu ya. Dan saya tahu benar perkembangannya luar biasa. Oh iya. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA itu mengalami grafik yang sangat Berarti dulu diajar putri juga. Kru kita ini ya. Krunya rahasia ya ini ya. Karena tidak mau terkenal. Pokoknya cantik gitu. Cantik kok. Oh iya, senyum orangnya ya. Putri berarti sebagai orang tua memang banyak tantangan ya dalam mendampingi anak di era pandemi. Tapi seperti yang Putri sampaikan tadi bisa disolusi. Ya. Komunikasi dengan anak, ketika anak mengeluh bosan ya, bagaimana selaku orang tua kita memberikan apa ya motivasi, sedikit memberikan ruang untuk berekspresi walaupun tak berisik, tapi memang kita juga mendukung ya mau tidak mau secara finansial juga mendukung, itu sudah kewajiban kita sebagai orang tua. Juga sebagai orang tua ya intinya kalau ada dua anak, tapi kalau anak kita di Bentara Wacana tidak terlalu khawatir karena guru-guru juga siap menjadi orang tua bagi mereka ya Bu. Bahkan kalau SMA itu belum saya bertambah, kalau SMA itu masih seperti teman. Jadi tidak apa ya, antara murid dengan guru itu sangat bagus hubungannya. Seperti teman sendiri meskipun tetap hormat, tetap ada wibawanya, tetap ada, tapi komunikasinya itu bagus. Anak saya senang kalau menceritakan guru-guru SMA itu seperti temannya sendiri. Kami seperti itu supaya anak-anak juga lebih nyaman ketika bertanya. Takutnya kalau sudah takut gitu ya, mau tanya materi ya sebenarnya nggak beda ya Bu. Berarti di Bentara Wacana anak-anak merasa dekat dengan guru ya. Seperti anak saya juga ya, yang diceritakan Putri, begini, kata Putri harus begini, kata lain. Passwordnya Berarti kita simbiosis mutualisme itu. Terima kasih Putri. Saya kalau boleh nanti sebentar lagi saya pengen jalan-jalan di TK. Oh boleh sekali. Boleh ya Mbak Tru? Ya kita akan lihat. Saya tuh setiap kali ke TK itu senang karena banyak. Ini nggak ada saya ya Bu. Gajah Nggak ada saya ya. Semut itu ada semut itu karena BW punya logo atau apa namanya? Maskot ya maskotnya BW semut. Kerja keras, semangat, kerjasama dan peduli. Ini digambar sendiri. Ini kami minta bantuan mahasiswa dari ISI Bu Nur. Jadi konsepnya tetap dari sekolah kami yang minta. Jadi dari pojok sana kelas sebelah itu proses penciptaan. Oh gitu. Tapi tetap ada nilai-nilai edukasinya. Jadi ada pengenalan warna, pengenalan huruf, pengenalan angka. Mungkin boleh bisa pesan nanti di sini ada huruf apa aja. Oh iya, ada angka gitu ya. Ya, binatang apa saja. Jadi full edukasi depan. Kalau yang seperti ini dibuat sendiri oleh guru-guru atau bagaimana? Yang tadi sudah. Jadi ini benar, kami ada program Family Project sebenarnya. Lalu apa itu Family Project? Nah, itu proyeknya keluarga ceritanya. Jadi di sekolah kami juga melibatkan orang tua. Jadi peran orang tua ini tidak hanya di tengah pandemi, tapi di pembelajaran biasa pun sudah banyak dilibatkan di sekolah. Jadi komunikasinya dua arah gitu. Ya betul. Sinergi positif. Cayo. Baik, terima kasih Putri, sudah panjang dan lebar kita ngobrol. Maaf mengganggu aktivitasnya. Tidak. Ini kalau diteruskan ibu-ibu rumpi itu bisa 5 jam gitu ya. Kita nanti sampai ke Bramban itu kan 12 setengah ya Bu. Nanti panjang. Ya. Jadi online tuh berapa jam di Bramban dulu? Bapak. Oke.
podcast kita episode kedua ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan cerita yang lebih seru. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Jangan lupa tetap gunakan masker dimanapun berada, khususnya kalau kita keluar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.